Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kau begitu luar biasa Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan, kami mau balas kasih-Mu. Kami mau muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami Bapa. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap memberikan pujian yang terbaik. Katakan amin. Beri sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan.
kuasa. Sebab di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan setiap Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Sebab nama-Mu. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Allah yang mulia. Haleluya. Kami mau beri sorak-sorai kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya ada satu nama yang layak untuk kami tinggikan, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang bawa hati kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya.
nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan kami. Haleluya. Sebab hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala sakit penyakit kita. Nama di atas segala dosa yang masih mengikat kita. Nama di atas segala beban yang menghimpit hidupmu. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Nama yang membebaskan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami meninggikan namamu. Kami meninggikan namamu. Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus. Taklukan segalanya. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus. Taklukan segalanya. Keselamatan di dalam namanya. Kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kami datang pada malam hari, pada pagi hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau telah menunjukkan, menyatakan kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada kami setiap hari. Setiap pagi baru dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun dari tidur, kami mendapatkan Engkau telah menyediakan berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Untuk kami nikmati. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sungguh peduli dan mengasihi kami. Hari ini kalau kami ada kembali dalam ibadah, pagi hari ini kami tahu ini semua oleh karena kuat dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi kami.
Dan kami percaya pagi hari ini kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan kuduskan kami. Sucikan kami dari segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan mungkin pada hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, hingga pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu berkuasa menghidupkan kami dari hari ke hari di dalam kebenaran, kekuatan, pengharapan, berkat dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dari awal pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Sukacita semua? Saya percaya kita semua baik yang ada di rumah, di jalan atau dimanapun berada sedang mengikuti ibadah ini. Semua ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka kitab Mika. Mika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12. Mika pasal 3 ayat 1. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendiri menanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawaban daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
tema yang diberikan minggu ini bagi kita adalah persuasif versus debat. Kalau saya melihat tema ini lebih cenderung pada sebuah tindakan, bukan pada sebuah kepribadian atau karakter. Karena saya coba cari kaitannya dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi yang disebut persuasif itu adalah sebuah tindakan. Sedangkan pendebat itu adalah sebuah tindakan yang seperti memprovokator, yang merasa diri benar. Nah, apa itu tindakan persuasif? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat apa itu tindakan persuasif supaya kita akan masuk dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Misalnya melalui cara mengajak, menasehati, atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat atau firman Tuhan. Nah, jadi tindakan persuasif itu adalah tindakan yang dalam bahasa komunikasi itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma, aturan, bahkan sesuai dengan firman Tuhan, tanpa menimbulkan kekerasan. Menasehati mereka, membimbing mereka, melindungi mereka untuk melakukan nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan atau firman Tuhan, supaya mereka melakukannya dengan tujuan agar melindungi mereka dari suatu bencana yang mungkin akan terjadi atau malapetaka atau penderitaan yang terjadi jika mereka melanggar aturan, melanggar nilai-nilai atau melanggar firman Tuhan. Nah, itulah tindakan persuasif. Nah, lawannya adalah pendebat. Pendebat yaitu adalah tindakan yang tidak menghormati konvensi dasar sosial, yaitu keadilan dan saling menghormati. Nah, orang-orang yang pada posisi pendebat ini yang tidak suka menghormati keadilan, tidak menghormati saling menghormati satu sama lain. Orang-orang ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang sulit. Biasanya berbohong pada diri mereka sendiri dengan beberapa cara. Mereka berkata bahwa mereka tidak pernah salah. Orang lain yang salah. Dan menyalahkan orang lain bagi mereka adalah suatu kebenaran. Mereka berkata bahwa mereka dapat dipercaya. Orang lain tidak. Hanya mereka yang bisa dipercaya. Itulah orang-orang pendebat dan lebih cenderung pada tipe-tipe provokator yang menghasut, yang mengajak, mendorong orang untuk melawan norma-norma, peraturan-peraturan, melanggar perintah-perintah. Nah, kembali kepada kitab Mika. Mika ini ditulis oleh Nabi Mika. Siapakah Nabi Mika ini? Nabi Mika dia berkarya pada masa Raja Yotam di Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, dan juga dia berkarya pada masa Raja Ahaz. Dia berkarya juga pada masa Raja Hizkia. Dia hidup sejaman dengan Amos, juga dengan Yesaya, dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Yesaya. Bahkan banyak penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Yesaya adalah guru daripada Mika. Mika adalah nabi pertama yang menubuatkan tentang kehancuran Bait Allah dan kehancuran Yerusalem. Hal itu dikutip oleh Yeremia pada waktu Yeremia ditangkap setelah menubuatkan bahwa
Bait Allah akan seperti Silo dan Yerusalem akan tumbuh hutan belantara begitu. Lalu Yeremia ditangkap oleh para pemimpin, para imam-imam dan rakyat, dan mereka akan mengadili, bahkan akan menghukum dia. Tetapi para tua-tua atau pemimpin-pemimpin negeri itu mendengar, dan lalu mereka datang ke Bait Allah. Mereka duduk di situ untuk mendengar keputusan daripada imam-imam tentang Yeremia. Nah, waktu mendengar bahwa Yeremia akan dihukum mati, mereka bilang begini. Dulu, tua-tua ini bilang, dulu ada seorang bernama Mika. Ya, juga menubuatkan tentang Bait Allah akan hancur. Yerusalem akan diratakan. Tapi pada waktu Mika menyampaikan itu, Raja Hizkia akhirnya mendengar itu dan dia menerima, lalu dia bertobat. Dia mengajak rakyatnya untuk menyesali dosa-dosanya. Dan Tuhan akhirnya memberkati pemerintahan Hizkia. Mika tidak dibunuh. Nah, itu dikutip di kitab Yeremia tentang Mika. Nah, di dalam Mika pasal 3 ini, kita lihat ada pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Yaitu pesan yang sangat kuat itu ialah ia ingin supaya bangsa Israel itu menegakkan keadilan, kebenaran, dan moral yang benar sesuai dengan watak daripada Tuhan. Sehingga sebagai umat Tuhan, bangsa Israel harusnya dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, keadilan, kebenaran, dan watak Allah itu harus nampak dalam kehidupan mereka. Dan sebagai umat Tuhan juga seharusnya mereka hanya menyembah Tuhan saja, tidak menyembah berhala-berhala orang-orang Kanaan. Itu pesan Mika pada pasal 3 ini. Nah, kita lihat di dalam pasal 3 ini ada 3 hal yang dicela oleh Mika. Mika mencela para pemimpin-pemimpin bangsa Israel, baik yang di utara maupun di selatan kerajaan Yehuda, karena mereka itu berlaku jahat dalam jabatan mereka, baik itu sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai penguasa, pemerintah, pemimpin politik. Mereka berlaku jahat kepada masyarakat mereka sendiri, kepada bangsa mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, jabatan itu adalah sebuah jabatan pemberian Tuhan, dan itu adalah hal yang mulia kalau dilakukan dengan benar. Tetapi kalau itu dilakukan dengan jahat, maka itu akan menjadi kutuk. Seorang pemimpin harusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya, bagi umat yang dipimpinnya. Dia harus menjadi teladan, membimbing mereka, menuntun mereka, agar mereka menjadi masyarakat yang menikmati kebaikan-kebaikan di dalam sebuah bangsa. Mereka boleh bertumbuh jadi sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan jikalau jabatan-jabatan ini disalahgunakan, Bapak Ibu, sungguh kita akan melihat di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman Mika ini. Mika dan Amos ini satu zaman mereka. Sehingga kalau kita baca di kitab Amos, Amos juga mengkritik. Dalam khotbahnya dia mengkritik dosa-dosa dari pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin yang ada di kerajaan utara maupun pemimpin yang ada di kerajaan selatan, Yehuda. Nah, kondisi masyarakat pada waktu itu sungguh-sungguh menyedihkan. Karena pemimpin-pemimpinnya tidak peduli dengan kehidupan ekonomi, kehidupan sandang pangan, kehidupan perumahan, bahkan kesejahteraan daripada masyarakat tidak peduli. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Bagi mereka memimpin
untuk memperkaya diri sendiri dengan berbagai cara. Nah, inilah kondisi real yang dihadapi oleh Mika. Pada waktu itu nabi-nabi, para imam-imam, banyak yang tidak lagi berbicara tentang kebenaran, tidak lagi bersuara tentang keadilan. Mereka diam, bahkan ikut-ikutan untuk menikmati kehidupan yang tidak adil ini. Mereka menerima pemberian-pemberian yang berupa suap untuk menutup mulut para nabi, para imam, atau bahkan untuk menyuarakan untuk kepentingan orang-orang kaya. Nah, inilah yang dihadapi oleh Mika. Ini yang dilihat oleh Mika. Sehingga dia datang ke tengah kota Yerusalem. Mungkin saya bayangkan dia berdemo sendiri. Dia berdemo sendiri di tengah-tengah orang yang sudah bengkok semua. Orang-orang yang sudah tidak peduli dengan hukum, tidak peduli dengan keadilan, tidak peduli dengan kehidupan masyarakat. Dan semua pro pada kejahatan. Dan dia sendiri berdiri di tengah-tengah kota. Dia berdemo bukan untuk memprovokasi, tetapi dia mau menunjukkan sikap seorang imam, seorang nabi. Bagaimana dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, suara Tuhan untuk melindungi masyarakat atau bangsa Israel, umat pilihan Allah ini dari murka Allah. Ini adalah sebuah tindakan persuasif yang dilakukan oleh Mika. Tetapi tindakan ini tentu saja tidak semua bisa menerima. Bahkan bangsa yang masyarakat yang sudah biasa hidup dengan kejahatan, egoisme, yang sudah tidak peduli dengan satu sama lain, tidak ada belas kasihan satu sama lain, sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh Mika, apa yang diberitakan oleh Mika. Nah, ada 3 hal yang disampaikan atau yang dicela oleh Mika di tengah-tengah bangsa Yehuda maupun bangsa Israel, kerajaan yang di utara. Yang pertama, kita lihat adalah hal yang pertama yang dicela oleh Mika itu ada di dalam Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Nah, Bapak Ibu, yang dicela Mika yang pertama adalah pelanggaran peradilan. Pelanggaran peradilan. Nah, Bapak Ibu, slide. Pelanggaran peradilan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu ketika Raja Hizkia memerintah, kerajaan Yehuda itu makmur. Tuhan memberkati Hizkia. Tetapi di sisi lain kerajaan yang di utara, kerajaan Israel, itu mereka akhirnya harus kalah kepada bangsa Asyur dan kemudian ditawan oleh bangsa Asyur dan sebagian hijrah atau mengungsi ke kerajaan Yehuda. Nah, kedatangan orang-orang dari utara ini, orang-orang Israel ini masuk ke Yerusalem ini, mereka membutuhkan tanah. Membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan usaha. Nah, pemerintah Yehuda atau para hakim-hakim, para jaksa di Yehuda ini kemudian mengambil keuntungan dengan kedatangan orang-orang
pengungsi-pengungsi ini, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan uang dengan kebutuhan pengungsi-pengungsi ini. Yaitu mereka menyerobot atau merampas ladang-ladang daripada masyarakat rakyatnya di Yehuda ini. Dan secara hukum mereka legalkan itu supaya menjadi hak milik. Mereka jual kepada pengungsi-pengungsi ini. Tanpa peduli apakah orang yang punya ladang, punya tanah, punya rumah ini akhirnya menderita. Mereka yang sudah miskin, sudah susah. Seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa sampai akhirnya mereka tinggal tulang pun akhirnya diremukkan. Sungguh pemerasan yang sangat biadab yang dilakukan oleh para hakim, para jaksa pada waktu itu. Ini adalah kondisi real, bukan hoax yang seperti kita dengar. Berita-berita hoax tentang pemerintah-pemerintah, tidak. Tapi yang Mika hadapi adalah kondisi yang sebenarnya di lapangan yang terjadi. Dan dia berbicara bukan untuk memprovokator, tetapi untuk memberikan peringatan kepada bangsa, para pemimpin, agar mereka bertobat, meninggalkan perilaku, meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan menyesali perbuatan-perbuatan jahat ini, supaya Allah berubah belas kasihannya untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka. Nah, inilah yang terjadi, yaitu pelanggaran peradilan. Masyarakat yang ada pada waktu itu sungguh-sungguh sangat menderita. Dan ini tidak dipedulikan oleh pemerintah, oleh para hakim, oleh para nabi-nabi. Mereka ketika ada orang kaya bisa membeli tanah milik orang lain lewat hakim. Dan hakim itu mendapatkan uang, lalu hakim itu menyogok kepada pemerintah, menyogok kepada imam-imam, semua tutup mulut. Jadi apa yang salah dinyatakan benar, sedangkan yang benar itu jadi salah. Hukum itu hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Para hakim yang membuat peraturan-peraturan, membuat undang-undang, mereka sendiri yang melanggar undang-undang itu. Para hakim tidak lagi mencintai kebaikan, tetapi mencintai perbuatan jahat dan membenci kebaikan. Alasan mereka, karena kalau mereka berbuat baik, kalau mereka berbuat jujur, atau mereka berbuat sesuai dengan aturan, mereka merasa mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Nah, ini yang dikritik, yang dicelah oleh Nabi Mika. Supaya peradilan ini bertobat. Pada ayat yang keempat Mika katakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah mendengar kebenaran, dan mereka percaya bahwa Allah itu ada. Mereka berdoa, maka Tuhan tidak akan menjawab. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang memeras orang miskin, menindas orang lemah. Kalau mereka berdoa, mereka tidak akan didengar doanya dan tidak akan dijawab oleh Tuhan. Itulah kejahatan yang pertama yang terjadi. Pemimpin di Yerusalem maupun di Yehuda. Kejahatan yang kedua yaitu kejahatan para nabi. Mika pasal 3 ayat 5 dan 6 sampai 8, 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsa yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka akan menyuruhkan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka akan menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Nah, Bapak Ibu,
Hal kedua yang dicela oleh Nabi Mika yaitu kejahatan para nabi. Para nabi ini dipilih Allah, dipanggil Allah untuk menyuarakan kebenaran, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan apa yang Tuhan kehendaki supaya umatnya lakukan. Tetapi para nabi pada zaman itu tidak lagi memberitakan kebenaran, tidak lagi memberitakan keadilan, tidak lagi bersuara untuk mengkritik ketidakadilan. Para nabi berdiam diri, bahkan ikut-ikut menerima suap dari suatu tindakan yang tidak adil. Bukan itu saja, para imam mengajar karena bayaran. Kalau enggak dibayar, maka dia tidak mengajar. Para nabi juga meramal. Kalau ada uang, tergantung siapa yang meminta. Kalau itu orang kaya yang sedang menghadapi persidangan atau sedang menghadapi suatu masalah hukum dengan masyarakat atau rakyat biasa, orang kaya itu sogok uang kepada para nabi, lalu nabi itu langsung bernubuat atau meramalkan sesuatu yang menguntungkan pihak yang memberikan uang. Sehingga orang yang tidak memberikan uang, mereka dirugikan, mereka dianggap musuh. Nah, hal ini juga dikecam oleh Yesus. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 23, Yesus sangat mengecam pimpinan-pimpinan agama pada waktu itu yang mengajarkan supaya mereka itu diperhatikan, dilihat. Artinya mereka dengan sombongnya mengajar di depan orang, ingin untuk dilihat. Dan bukan itu saja, mereka rakus dalam hal-hal yang bersifat materi. Dalam kitab Matius 23 ayat 14 dikatakan bahwa mereka itu menelan rumah janda. Juga dalam ayat 18 dikatakan mereka sangat cinta uang, para imam ini. Dan pada ayat 23 dikatakan tidak punya belas kasihan, tidak berbelas kasihan kepada orang yang tertindas, orang miskin, orang lemah. Dan Yesus mencekam, dan Yesus berkata, ada lebih baik kalau mereka itu dikalungkan batu kilangan lalu ditenggelamkan di air. Nah, itulah kondisi yang sebenarnya dihadapi juga oleh Mika. Jadi tidak salah kalau Mika berkata begini, jikalau mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka akan menyerukan damai. Tetapi jikalau tidak, akan menyatakan perang. Nah, Bapak Ibu, kondisi ini juga bisa saja itu terjadi di zaman sekarang ini. Ciri-ciri yang bisa kita ambil sebagai ciri-ciri universal dari seorang imam yang tidak lagi menyuarakan suara Allah adalah pertama, jika hamba Tuhan itu mulai cinta uang. Mengajar, bekerja, melayani karena uang. Kalau tidak ada uang, dia tidak akan melayani. Kalau tidak ada uang, dia tidak akan berkhotbah. Melihat orang tertindas, dia tutup mata. Kalau ada orang kaya suka memberi kepadanya dan orang kaya itu berbuat dosa, dia diam saja, tidak akan tegur. Nah, itu bisa terjadi sekarang ini, bahkan mungkin sudah terjadi di tengah-tengah gereja zaman ini. Mari kita datang sebagai hamba-hamba Tuhan, seperti Mika katakan, aku sekarang penuh dengan kekuatan, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan apa yang tidak adil, untuk menghancurkan apa yang busuk, yang jelek, yang sedang bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam sejarah gereja ada contoh yang harusnya menjadi teladan bagi kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah situasi seperti Mika pada waktu itu. Kita ingat Martin Luther. Pada abad ke-16
Dia adalah seorang hamba Tuhan yang berdomisili di Wittenberg, Jerman. Dia melihat pada waktu itu bagaimana para hamba Tuhan, pemimpin gereja, tidak lagi menyuarakan kebenaran. Pemimpin gereja sibuk memperkaya diri, menikmati kemewahan. Pada waktu itu Martin Luther berdiri dan menentang sikap gereja yang seakan-akan apa yang dikatakan gereja adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi. Mereka menganggap bahwa mereka adalah pribadi keempat dari Allah Trinitas. Dan Martin Luther akhirnya dianggap sebagai pengajar sesat oleh pemimpin gereja pada waktu itu. Bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Pengikutnya di ultimatum dalam 60 hari untuk bertobat, menyesali, lalu kembali dan menerima hukuman. Martin Luther tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan. Sebelum Martin Luther ada John Huss yang hidup kira-kira 100 tahun sebelum Martin Luther. Juga dia adalah seorang pengajar teologi. Dia dalam khotbah-khotbahnya, dalam pengajaran dia mengkritik gereja Tuhan pada waktu itu. Yang tidak lagi seperti kitab Wahyu katakan, lihat Yesus berdiri depan pintu sedang mengetuk. Di mana Yesus ada di luar gereja, tidak ada di dalam gereja lagi. Yang ada di dalam gereja kepentingan-kepentingan. Dan John Huss berkhotbah, mengkritik. Dan akhirnya dia ditangkap oleh pemimpin gereja. Kemudian dibakar sampai mati. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan, ketimpangan, penindasan. Bukan untuk memprovokator, tetapi untuk menyatakan sebuah pelanggaran, sebuah dosa, sebuah kesalahan, supaya terhindar daripada penghukuman Allah. Hal yang ketiga yang dicelah oleh Martin Luther, yaitu kegelapan pemerintah. Mika pasal 3 ayat 9 dan sampai 11. Baiklah dengarkan hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Nah, ayat 10 kita lihat, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Ayat ini kalau kita lihat itu kaitannya sangat kuat dengan Mika pasal 2 ayat 2. Yang di situ dikatakan apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka serobot dan menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Nah, contoh ini kita bisa lihat pada waktu Raja Ahab di kerajaan Israel yang menginginkan kebun anggur daripada Nabot. Dan apa yang terjadi? Karena Nabot tidak memberikan, akhirnya mereka serobot kebun anggur Nabot dengan membunuh Nabot. Dan membuat sebuah kesaksian dusta bahwa Nabot itu dia telah menista Allah. Nah, itulah yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran pada zaman Nabi Mika. Tetapi kita perhatikan baik-baik. Ketiga pelanggaran yang terjadi di dalam kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda ini sudah terjadi dan berlangsung lama, dan mereka para nabi sudah berkata-kata, sudah menyampaikan semua, tetap mereka tidak berubah. Mereka tidak berubah. Mereka terus menikmati. Pertanyaannya, apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah tidak tinggal diam. Ayat 12 di situ dikatakan bahwa Allah akhirnya menjatuhkan hukuman. Dikatakan sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Allah akan menghukum bangsa Israel, bangsa Yehuda. Mereka akan melihat
dengan mata kepala sendiri bahwa nanti Yerusalem akan menjadi timbunan puing-puing, akan diratakan, bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Tidak ada lagi tempat untuk mereka menyembah Tuhan. Allah sudah meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap perbuatan jahat, setiap tindakan-tindakan penindasan, ketidakadilan, perampasan, atau pemerasan terhadap orang-orang miskin dan orang lemah pasti akan mendapat balasan dari Tuhan. Pemimpin sejati seharusnya memiliki sikap yang persuasif untuk melindungi rakyatnya, membimbing mereka kepada Tuhan, melayani tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita masih hidup dan melakukan hal-hal yang jahat ini, dengarkan baik-baik apa yang terjadi dengan Mika, zamannya Mika, bangsa Israel, bangsa Yuda. Akhirnya mereka harus menerima penghukuman Allah. Itu pasti terjadi. Dan apa yang dinubuatkan oleh Mika benar-benar terjadi pada abad ke-6 sebelum Yesus Kristus. Akhirnya Yerusalem hancur oleh Babel di bawah Jenderal Nebuzaradan. Yerusalem diratakan dengan tanah, bait suci dihancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita masih hidup dalam kejahatan, bertobatlah. Bertobatlah. Lakukanlah yang benar. Tegakkanlah keadilan. Wahyu 2 ayat 14 katakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala. Yudas 1 ayat 11 katakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Para hakim, para jaksa, para imam, para hamba Tuhan, pemerintah, kalau hidup bekerja memimpin hanya untuk mementingkan diri sendiri, memeras orang miskin, orang lemah, hanya untuk uang, maka firman Tuhan katakan celakalah. Mereka akan binasa dalam kedurhakaan mereka. Nah saudara, pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita hidup dan melakukan hal-hal seperti yang disampaikan pada pagi hari ini? Kalau kita hidup melakukan ini, bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik, leader dan singer. Oh, hallelujah Jesus. Glory Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, Oh Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan? Yesus, Kau yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau sanggup melihat apa yang ada di dalam hati kami. Amin. Oh, telah kulihat kebahagiaan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bukan sebuah kebetulan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan jika firman Tuhan itu Bapak Ibu mendengar seperti seakan-akan ditujukan pribadi kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu merasa itulah saya. Maka hari ini, pagi hari ini jangan keraskan hati. Berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Jika selama ini saya tidak berlaku adil kepada sesama. Kepada anggota keluarga saya. Kepada saudara-saudara saya. Atau saya sebagai kepala rumah tangga. Selama ini hanya bekerja cari uang, tidak peduli. Apa yang menjadi keprihatinan. Apa yang menjadi masalah istri. Menjadi masalah anak. Yang penting uang. Dan Bapak Ibu tahu. Itu adalah sebuah sikap yang tidak adil bagi keluarga. Hari ini jangan keraskan hati. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dia sanggup mengampuni kita. Dia Allah yang berkuasa menyucikan dan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia mau kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Dia mau kita hidup di dalam kebahagiaan bersama Dia. Dia mau kita hidup untuk menerima berkat-berkat dan sukacita di dalam Dia. Mari kita sucikan hati kita. Akuilah segala kesalahan-kesalahan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Biar roh Tuhan yang akan memeteraikan dalam hati kami. Bagi setiap telinga yang telah mendengar. Firman Tuhan akan masuk dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ini akan bertumbuh oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga kehidupan setiap kita yang menerima kebenaran firman Tuhan ini akan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua Tuhan supaya kami bersikap adil. Kami tidak diam terhadap ketidakadilan. Kami tetap menyuarakan suara Tuhan. Dengan penuh kasih, dengan persuasif. Kami ingin mengajak anggota-anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Untuk kembali berpaling kepada Allah. Untuk taat, untuk hidup sesuai kehendaknya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Berkati keluarga kami. Di dalam nama Yesus
Hamba sudah berdoa. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah dibagikan pada pagi hari ini. Biarlah ini senantiasa akan terus membuat kita boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan sebentar kita bersama-sama akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan, mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami bersama-sama akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan melalui persembahan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan melalui persembahan yang sebentar akan kami berikan, dan kami berdoa biarlah melalui persembahan yang kami berikan ini perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini boleh semakin diperlebar. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami setia di dalam hal memberi Tuhan, maka sekali lagi Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kuduskan dan sucikan persembahan yang sebentar akan kami berikan, dan kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, persembahan yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama GSCA Ebenezer dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau juga Bapak Ibu dapat melakukannya melalui scan QR code dengan menggunakan aplikasi Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Baik, sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman berkaitan dengan kegiatan gereja kita satu pekan ke depan. Nah, pada hari Senin nanti tanggal 30 November 2020, kita bersama-sama akan kembali diberkati oleh kaum wanita, dan ada satu acara yang sangat menarik ya, terutama bagi ibu-ibu ya, kami mengundang untuk boleh bergabung di dalam acara Ngerumpi Sehat dengan tema Mama versus Online Shopping, dan acara ini dapat diikuti melalui channel YouTube GSCA Ebenezer dimulai jam 7 ya, jam 7 malam. Nah, ini yang kita selalu nanti-nantikan, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, dan seperti apa yang sudah gereja kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa mulai awal Desember maka kegiatan Natal sudah gereja kita lakukan, sekalipun dalam masa pandemi gereja kita tetap melakukan perayaan Natal melalui online. Dan berikut kami sampaikan jadwal kegiatan perayaan Natal. Pada tanggal 4 Desember nanti Komisi AJBF akan mengadakan ibadah Natal secara online dimulai jam 7 malam, kemudian tanggal 6 Desember Komisi 11DG akan mengadakan perayaan Natal tanggal 6 Desember jam 5 sore, kemudian untuk kaum wanita tanggal 11 Desember jam 7 malam, kemudian ada Natal kolaborasi satelit pada hari Minggu tanggal 13 Desember jam 8, kemudian Natal sekolah Minggu tanggal 13 Desember jam 10, dan Natal kolaborasi satelit hari Minggu tanggal 13 Desember
jam 5 sore dan semuanya itu dapat kita ikuti secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer. Mari kita akan bersama-sama mengikuti perayaan-perayaan Natal baik itu komisi maupun kolaborasi satelit. Nah, kemudian pada hari Sabtu nanti tanggal 5 Desember jam 7 Bapak Ibu ya maaf, jam 7 malam di channel YouTube GSJA Ebenezer kita bersama-sama akan mengikuti HF bersama dengan Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan. Nah, minggu depan kita bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus dan perjamuan kudus ini akan kita ikuti bersama-sama di ibadah jam 8. Kami sampaikan bahwa dalam minggu ini roti dan anggur akan dibagikan baik melalui ketua wilayah, rayon ataupun kelompok masing-masing dan seandainya ada di antara Bapak Ibu Saudara sampai hari Jumat belum menerima roti dan anggur perjamuan, maka pada hari Sabtu Bapak Ibu Saudara dapat ke gereja ataupun satelit terdekat untuk mengambil roti dan anggur perjamuan. Nah, untuk ibadah minggu depan seperti biasa kita akan lakukan sebanyak 3 kali, jam 8 itu ibadah umum, jam 10 ibadah sekolah minggu, dan jam 5 sore ibadah youth. Dan tema ibadah kita minggu depan menghargai waktu versus berlambat-lambat. Nah, kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang di doa pagi new normal, ya baik secara offline maupun online yang dilakukan pada pukul 5 pagi sampai jam 6. Nah, dari Departemen Sosial GSJA Ebenezer terus memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin membantu saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan pandemi COVID-19 dengan cara berdonasi melalui rekening GSJA Ebenezer. Dan nomor rekeningnya sudah ada di layar saudara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat donasi yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan dan apa yang Bapak Ibu Saudara berikan sudah kami salurkan kepada sidang jemaat. Nah, untuk HF yang bersifat fisik sementara ini ditiadakan, tetapi Bapak Ibu Saudara dapat menggantinya melalui online. Dan untuk hal ini apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengadakan HF secara online dapat menghubungi Saudara Kevin dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sampaikan informasi pelayanan diakonia bahwa untuk penyerahan anak Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak David Kurniawan, baptisan air. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Pendeta Puciono, dan untuk pernikahan Bapak Ibu Saudara ya, bukan Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Saudara dapat menghubungi Pendeta Andreas Purnomo. Nah, untuk segala hal yang berkaitan dengan informasi gereja kita, Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikutinya melalui media sosial GSJA Ebenezer, baik itu melalui YouTube, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kami tidak lupa untuk senantiasa terus mengingatkan kepada sidang jemaat untuk senantiasa tetap stay at home jika tidak ada suatu kepentingan, tetap terus menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, dan ketika keluar dari rumah pastikan selalu menggunakan masker atau face shield. Kemudian pengumuman yang terakhir ini dari sekolah kita THB, bahwa sekolah kita THB baik itu TK, kemudian SD, mengadakan pendaftaran, dan di bulan November ini baik itu TK maupun SD bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu mendapatkan diskon dengan rincian yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian pengumuman yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kesetiaan yang senantiasa sudah Bapak Ibu Saudara berikan di dalam mengikuti ibadah-ibadah online GSJA Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
hari ini persuasif atau provokatif. Kita menjadi batu sandungan atau batu penjuru. Kita menjadi terang yang menyilaukan atau terang yang menerangi. 2 hari lagi kita sudah masuk Desember, bulan Natal. Ini menjadi khotbah yang bagus untuk kita mengawali masuk di bulan Natal. Tuhan Yesus datang. Dia tidak seperti malaikat terang yang membuat orang ketakutan, gemetar. Ada apa ini? Tapi dia datang. Dia lahir di sebuah kandang. Dia menjadi bintang timur yang menerangi kegelapan. Yang pada akhirnya membuat orang-orang Majus datang menyembah dia. Mari kita datang sebagai terang yang menerangi. Bukan yang menyilaukan sehingga orang-orang takut. Sehingga orang-orang tidak berani. Sehingga orang-orang menutup mata mereka karena terang kita begitu menyilaukan. Kita mengawali Natal dengan hati, dengan pikiran, dengan kekuatan kita. Bahwa sama seperti Kristus adalah terang dunia. Hari ini kita adalah terang dunia. Bagian kita adalah menerangi orang-orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam kegelapan, agar mereka datang kepada Tuhan dan akhirnya mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Raja segala raja. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Mari siapkan hidup kita. Kita bawa persembahan yang terbaik bagi Dia. Oh, kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Sekali lagi, sembah dan puji Dia. Amin Tuhan. Dia Sang Raja. Sebab Tuhan itu baik dan Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya,
supaya kita berjalan dan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Biar hidup kami Tuhan, hidup yang persuasif, membawa orang ke dalam kebenaran, mengajar dan mendidik mereka akan kebenaran. Dan hidup ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap menikmati berkat-berkat Natal yang akan kami jalani di dalam 1 bulan mengakhiri tahun 2020. Dan kami percaya kegelapan, kesuraman, penderitaan, sakit penyakit, kelaparan akan diubahkan oleh Tuhan menjadi terang yang ajaib, menjadi kehidupan, dan bagi kami ada masa depan, dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam kehidupan kami dan menjadikan hidup kami menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi tahta anugerah Tuhan yang melaluinya kehidupan kami diubahkan, bukan provokatif tetapi persuasif. Bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Dan hari ini Tuhan sudah memulai melalui kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Dan percayalah, kalau hari-hari ini kita masih ada di dalam masa-masa sulit kita, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia hadir ke dalam dunia yang gelap ini untuk memberikan terang, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita nikmati. Dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi terang itu memancar melalui kehidupan kita kepada orang lain. Hari ini, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun kita masih ada di dalam masa-masa sulit kita, pergumulan kita, mari kita siap menjadi berkat. Kita akan menang dari pergumulan kita, sebab Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan kehidupan. Dan kehidupan itu bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu Dia hadir, waktu Raja segala raja itu akan turun, Tuan di atas segala tuan itu juga akan memerintah. Maka disitulah kemenangan akan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Mari kita jelang Natal dalam sukacita surgawi. Sebab Dia lahir untuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan ini suatu berkat kehidupan bagi dunia yang ada di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.